Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas K1 S1 Akuntansi, mata kuliah Manajemen Keuangan, akan mempresentasikan materi tentang analisis keputusan investasi. Kelompok kami beranggotakan Yusuf Thorik Rabani, NPM 201010407, Nilna Syifa Zahro, NPM 20101040771, Risti Ananda Yulia, NPM 20101044147. Investasi. Investasi merupakan penamaan dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva real dan aktiva non-real. Aktiva real yaitu investasi dalam bentuk tanah, gedung, mesin, dan peralatan-peralatan. Aktiva non-real adalah aktiva berupa finansial seperti surat-surat berharga. Keputusan investasi. Keputusan investasi sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu perusahaan karena menyangkut dana yang digunakan untuk investasi yang akan dilakukan, pengambilan investasi, dan resiko investasi yang akan timbul. Aliran kas dalam investasi. Aliran kas dalam investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, initial cash flow atau capital outlays, yaitu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi, sampai siap untuk dioperasikan. Pengeluaran kas itu dapat terjadi hanya satu kali pengeluaran saja atau bertahap sesuai dengan investasi yang akan dilaksanakan. Pengeluaran tersebut dimungkinkan juga dipengaruhi oleh sumber dana yang digunakan untuk membelanjai investasi awal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu operational cash flow, yaitu aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Biasanya diterima setiap tahun yang berupa aliran kas masuk bersih. Kas timbul dari kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, pendapatan, dan biaya-biaya. Kas inilah yang menggambarkan bagaimana perusahaan mendapatkan profit dan mengubahnya menjadi kas. Kemudian yang terakhir, terminal cash flow, merupakan aliran kas yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu investasi. Biasanya setelah suatu proyek investasi habis umur ekonomisnya, masih ada penerimaan kas yang berasal dari penjualan aset tetap dan sisa dana modal kerja. Initial cash flow. Contohnya adalah apabila melakukan investasi pembelian mesin pabrik, maka yang termasuk capital cash flow adalah harga pembelian mesin, biaya pasang, biaya percobaan, biaya balik nama, dan biaya yang harus dikeluarkan sampai mesin tersebut dapat dioperasikan. Kemudian operational cash flow. Operational cash flow berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perhitungan proceeds dipengaruhi oleh sumber modal yang digunakan. Yang pertama, investasi menggunakan modal sendiri. Rumusnya adalah proceeds sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Yang kedua, investasi menggunakan modal sendiri dan hutang. Rumusnya adalah proceeds sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi ditambah bunga, yaitu 1 dikurangi pajak. Selanjutnya, terminal cash flow. Terminal cash flow diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva dan modal yang kerja yang digunakan untuk investasi. Nah, yang berikutnya adalah metode penelitian investasi. Yang pertama ada metode accounting rate of return atau ARR. Yang kedua ada metode net present value atau NPV. Yang ketiga ada metode internal rate of return atau IRR. Yang keempat ada metode payback period atau PPP. Yang kelima ada metode profitability index atau PI. Metode accounting rate of return digunakan untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kelebihan ARR adalah atau metode accounting rate of return
Yang pertama, kesederhanaannya dan mudah dimengerti. Yang kedua, metode ini dalam perhitungannya menggunakan data accounting yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. Kemudian ada metode payback period atau PPP, merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Kelebihan payback period adalah satu, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Metode net present value, metode yang digunakan untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Kelebihannya yang pertama, satu, memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya. Dua, mudah diterapkan karena tidak menggunakan pendekatan trial and error. Yang ketiga adalah mudah menyesuaikan dengan risiko, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda-beda untuk tahun berikutnya. The Profitability Index atau PI merupakan metode yang menghasilkan hasil keputusan yang sama dengan metode NPV. Apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode Profitability Index. Metode ini satu, memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya. Dua, mudah diterapkan karena tidak menggunakan pendekatan trial and error. Dan tiga, mudah menyesuaikan dengan resiko, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk tahun-tahun berikutnya. Metode Internal Rate of Return atau IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV sama dengan 0. Kelebihan IRR. 1. Kita bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. 2. Metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada. Dan 3. Metode ini mempertimbangkan konsep time value of money serta resiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. Hubungan antara NPV, RI, dan IRR. NPV, RI, dan IRR mempunyai hubungan yang selaras, yaitu suatu usulan proyek investasi yang layak dilaksanakan jika dinilai dengan metode NPV, maka layak pula jika dinilai dengan metode PI dan IRR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.